Setelah di samping, huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki ausat lagi. Sama dia penjelasannya. Maka cara membacanya disamarkan dan juga didengungkan. Sudah detail tadi jelaskan di atas. Qul qitalun fihi kabir. Nah, kemudian fi dibaca panjang, ini namanya mad tabi'i. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu, Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Dengan kita memahami ilmu tajwid Al-Quran, maka insya Allah bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 217. Akan tetapi di surah Al-Baqarah ayat 217 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama, karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami tajwid yang kami sampaikan nantinya. Jadi ini kita masuk kepada bagian yang pertama. Jadi di bagian yang pertama ini kita akan belajar dari yas'alu. Nah, dari sini dari yas'alu sampai kabir. Nah, jadi dari sini sampai sini. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Baiklah, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan nantinya. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya ya, atau huruf di belakangnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Pokoknya arahnya itu sebelah kanan. Nah, kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya atau huruf di depannya, maka yang kami katakan itu huruf yang berposisi sebelah kiri. Berarti yang arahnya itu sebelah sini, sebelah kiri. Nah, baik, yang pertama di sini yas'alu. Di sini ada huruf sin. Huruf sin ini dia sukun. Nah, biasanya di antara faktor yang menyebabkan seseorang itu terbata-bata dalam membaca Al-Quran ya, di antaranya itu adalah masih kebingungan dan sering salah ketika mengucapkan huruf yang sukun. Kemudian juga masih kebingungan dalam mengucapkan huruf yang bertasydid. Nah, di antaranya itu biasanya. Nah, contohnya di sini ada huruf hijaiyah ini sukun, huruf sin ini dia sukun. Nah, bagaimana cara mudah membaca huruf yang sukun? Nah, sekarang huruf sin ini
Sekarang kita tulis menggunakan huruf Latin. Huruf Latin itu huruf A, B, C, D, E sampai huruf Z itu huruf Latin. Nah, sekarang kita tulis sin itu menggunakan huruf Latin. Maka huruf sin kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, huruf pertamanya adalah huruf S, ya kan? Huruf S, huruf I dan huruf N. Huruf pertamanya adalah huruf S. Nah, jadi kaidahnya tuh seperti ini. Apabila huruf hijaiyah itu sukun, huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Huruf sukun, tanda sukun itu seperti ini. Apabila huruf hijaiyah itu sukun, maka huruf Latin pertama yang kita ambil. Nah, kami ulang. Apabila huruf hijaiyah itu sukun, maka huruf Latin pertama yang kita ambil. Nah, huruf sin ini huruf Latin pertamanya adalah S. Berarti huruf sin apabila dia sukun menjadi huruf S. Maka ini kan ya ditambah S dibaca yas. Nah, begitu. Ya ditambah S karena huruf sin ini jadi S, ya ditambah S menjadi yas. Nah, yas alu. Nah, begitu. Akan tetapi metode yang kami sampaikan tadi kurang tepat jika digunakan pada huruf ain yang sukun, huruf hamzah yang sukun, huruf kha yang sukun. Nah, kurang tepat menggunakan metode tadi. Jadi itu harus ada latihan tersendiri, tapi semuanya insya Allah mudah. Kemudian metode yang kami sampaikan tadi hendaknya harus dibarengi dengan belajar makharijul huruf dan juga sifatul hurufnya. Karena nanti ada huruf hijaiyah itu apabila dia sukun menjadi huruf S semuanya. Huruf sin, ini huruf sin kalau sukun menjadi huruf S awalnya. Huruf shin kalau sukun menjadi huruf S awalnya. Gitu kan? Huruf sa kalau dia sukun menjadi huruf S juga karena huruf S pada huruf pertamanya tuh. Nah, jadi huruf-huruf itu kalau dia sukun menjadi huruf S, tapi dari segi pengucapannya dia berbeda. Nah, makanya metode yang kami sampaikan tadi hendaknya pelan-pelan dibarengi dengan belajar makharijul huruf dan sifatul hurufnya, begitu. Ya ditambah S dibaca yas. Yas alu. Nah, kemudian lu di sini dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau kadang disebut juga dengan huruf mati, huruf sukun itu. Ada huruf waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, huruf waw sukun, mana huruf yang sebelum waw sukun? Tadi di awal sudah kami jelaskan. Kalau kami mengatakan huruf sebelumnya berarti huruf yang berposisi sebelah kanan. Huruf waw sukun sebelah kanan daripada huruf waw yang mana? Nah, berarti huruf lam ini. Nah, kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun ya, atau tepat berada sebelum waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw sukun. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun dia dibaca panjang. Ini waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Atau kalau masih susah diingat ya, huruf waw sukun di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, begitu. Nah, makanya kami buat sebelah sini itu yang di belakang, kami buat sebelah sini itu yang di depan, gitu. Supaya untuk memudahkan saja itu. Huruf waw sukun sebelumnya atau di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu, setiap huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang, begitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar kira-kira 2 ketukan. 1 2 yas'alu. Nah, panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira sepanjang 2 ketukan. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita, begitu. Yas'alunaka 'anis syahril haram. Nah, kemudian di sini ada huruf shin atau huruf sya. Kemudian huruf sya ini dia bertasydid. Nah, tadi di awal sudah kami jelaskan bagaimana cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun. Nah, sekarang bagaimana cara mudah membaca huruf hijaiyah yang bertasydid? Nah, contohnya di sini yang kita temui adalah huruf sya nih atau huruf shin. Nah, huruf sya ini dia bertasydid. Nah, sekarang kita tulis huruf sya ini menggunakan huruf Latin, huruf A, B, C sampai Z huruf Latin tuh. Huruf pertamanya adalah huruf S kan? Nah, sya huruf pertamanya adalah huruf S. Nah, jadi kaidahnya apabila huruf hijaiyah itu dia bertasydid, maka huruf Latin pertama kita double menjadi 2.
Maka huruf sya kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, maka huruf pertama yang akan kita tulis adalah huruf S. Nah, sehingganya huruf S-nya itu kita double menjadi 2. Nah, maka ini ani, ini kan ni ditambah S2 di depannya dibaca nisya gitu. Anisya, seperti tulisan yang ada di bawah itu. Nah, akan tetapi metode yang kami sampaikan barusan tadi itu kurang tepat jika digunakan pada huruf kha yang bertasydid, pada huruf ain yang bertasydid itu kurang tepat. Dan metode yang kami sampaikan tadi tentunya juga harus dibarengi dengan belajar makharijul huruf dan juga sifatul hurufnya begitu. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fih. Kemudian di sini ada huruf alif lam berjumpa dengan huruf sya. Jadi setiap kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf alif lam, maka kita perhatikan di depan huruf lamnya itu huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam. Dia letaknya jejer seperti ini. Nah, sehingga dinamakan alif lam. Di depan huruf lamnya itu kita perhatikan huruf apa? Di sini di depannya itu huruf sya. Huruf sya. Kita lihat di samping. Huruf sya ini termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf sya, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Jadi huruf lamnya ini dia tidak dibaca nih. Makanya di sini kan tidak ada tanda bacanya. Jadi dibaca dengan cara langsung masuk ke huruf yang di depannya ini. Nah, langsung masuk ke huruf sya-nya ini. Anisyahril haram. Nah, kemudian di sini tadi ini huruf H sukun. Nah, huruf H yang menjadi huruf H kalau dia sukun menjadi H. Maka sya ditambah H dibaca syah. Sya ditambah H dibaca syah gitu. Nah, anisyah. Kemudian huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah, ini baris satu ke bawah ini disebut juga dengan tanda baca kasrah. Huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah maka dibaca tipis, dibaca tarkik, sehingga ketika kita mengucapkannya itu pangkal lisan kita atau pangkal lidah kita itu tidak naik terangkat ke atas, tidak. Jadi ditipiskan. Anisyahril tipis. Anisyahril haram. Kemudian di sini ada alif lam lagi nih, alif ini lam. Tadi kan di awal sudah kami ingatkan, setiap membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam, ya kita perhatikan di depan huruf lamnya itu huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam. Di depannya ini huruf H. Kita lihat di samping. Huruf H termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf H, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena dia cara huruf lamnya ini dia dibaca dengan jelas, makanya biasa disebut dengan izhar. Nah, kalau syamsiyah tadi kan di sini huruf lamnya dia tidak dibaca, tapi kalau misalkan huruf qamariyah huruf lamnya terbaca. Syahril ril, terbaca huruf lamnya kan. Nah, ril harami qitalin fih. Kemudian di sini huruf lam sukun berarti menjadi L. Nah, ri ditambah L dibaca ril begitu. Sudah kami jelaskan kaidahnya di awal tadi. Ril haram. Kemudian huruf ra yang memiliki tanda baca fathah. Huruf ra yang memiliki tanda baca fathah maka dia dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkal lisan kita atau pangkal lidah kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya, ditebalkan. Haram, ditebalkan. Harami qitalin fih. Kemudian ra dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 pula sekarang, yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, huruf alif nih, sebelumnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf ra dibaca panjang nih sebab dia memiliki tanda baca fathah nih. Nah, Kemudian posisi huruf ra ini ya, posisinya itu tepat berada sebelum huruf alif. Ini huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif maka dia dibaca panjang. Nah, jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu secara singkatnya huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga
huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Alif pasangannya adalah tanda baca fathah. Pokoknya kalau ada alif sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Kemudian di sini ta dibaca panjang. Nah, ini juga penjelasannya sama dengan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 tadi. Masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 penjelasannya sama. Ta ini dibaca panjang karena di sini ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Baris 1 ke atas tanda baca fathah namanya atau harokat fathah. Makanya ta dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Qitalin fih. Kemudian tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf fa. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas itu namanya fathah tain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah itu namanya kasroh tain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, ini tanda baca tanwin. Nah, huruf setelahnya yang mana? Nah, tadi di awal sudah kami jelaskan. Kalau kami mengatakan huruf setelahnya, maka yang berposisi sebelah kiri. Nah, ini tanda baca tanwin yang di sebelah kirinya berarti ini huruf fa ini. Nah, huruf setelahnya atau kalau masih bingung huruf di depannya begitu. Tanda baca tanwin nih di depannya nih, nah huruf fa nih. Nah, tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf fa. Huruf fa ini yang kita perhatikan, ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf fa itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki awsat. Maka cara membacanya itu dengan cara disamarkan kemudian juga didengungkan. Nah, karena dia awsat, maka kadar samar dan kadar dengungnya pun dia di tengah-tengah, seimbang begitu. Yang disamarkan mana? Ini kan tanda baca tanwin nih. Seharusnya kan dibaca qitalin gitu kan. Nah, ini tanda baca tanwin berarti ujungnya ada huruf nunnya dikasih n. Qitalin gitu kan. Karena dia berjumpa dengan huruf fa, maka ini disamarkan. Qitalin fi. Begitu. Kemudian didengungkan. Didengungkan itu ya suaranya kita tahan ya, kita panjangkan sejenak. Panjangnya itu 2 harokat. Qitalin fi. Nah, dipanjangkan seperti itu. Nah, kemudian fi ini dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, kita perhatikan tanda bacanya itu yang kita perhatikan. Kalau ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nih baris 1 ke bawah nih disebut juga dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, fi ini dibaca panjang nih karena dia memiliki tanda baca kasroh nih dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Kemudian pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu bagaimana? Maksudnya itu dia sama gitu. Gini, ini di atas nih mad arid lis sukun. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, buka Al-Quran nih kita baca. Kalau kita di atas berjumpa dengan mad arid lis sukun dibaca 2 harokat, maka nih di bawah nih mad arid lis sukun juga nih. Maka ini juga dibaca 2 harokat. Kalau di atas dibaca 4, di bawah juga dibaca 4 gitu. Jadi harus sama begitu, harus konsisten. Kemudian mana huruf yang kita sukunkan? Huruf H. Ini kan kita baca fi. Kalau kita berwakaf tepat di huruf H kita baca fi. Jangan dibaca fihi, jangan. Kalau kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf H maka kita baca fi. Huruf H ini kita sukunkan. Kenapa huruf H disukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Nah, ini kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf H tidak dibaca panjang, makanya huruf H kita sukunkan begitu sehingga dibaca fi. Nah, kemudian di sini
ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka maknanya itu berwaqaf lebih utama. Nah, jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka alangkah baiknya kita berwaqaf atau berhenti tepat di tanda waqaf ini. Nah, baru kita lanjutkan lagi bacanya seperti itu. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi Qul qitalun fihi kabir. Nah, kemudian di sini ada huruf lam sukun, berarti menjadi L. Qu ditambah L dibaca qul. Nah, sudah kami jelaskan tadi kaidahnya. Qul qita, ta dibaca panjang. Sekarang perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif nih. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, sehingga huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif maka dia dibaca panjang. Makanya ta dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca fathah nih, dan posisi ta ini berada sebelum huruf alif. Ini huruf alif. Nah, sebelumnya atau di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Nah, qita mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Qul qitalun fihi kabir. Nah, kemudian tanda baca tanwin lagi berjumpa dengan huruf fa. Nah, kalau tadi yang di atas bentuknya tuh kasrah tain. Nah, kalau yang di bawah nih bentuknya dhammah tain berjumpa dengan huruf fa. Nah, setelah di samping huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki awsat lagi. Sama dia penjelasannya. Maka cara membacanya disamarkan dan juga didengungkan. Sudah detail tadi jelaskan di atas. Qul qitalun fihi kabir. Nah, kemudian fi dibaca panjang, ini namanya mad tabi'i. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelum huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun maka dia dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Qul qitalun fihi kabir. Nah, bir ini namanya mad arid li sukun. Nah, ini masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Nah, kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Di belakang huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun atau tepat berada di belakang huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Makanya bi dibaca panjang nih, sebab dia memiliki tanda baca kasrah nih, dan posisinya tepat sebelum huruf ya sukun. Ini huruf ya, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Nah, panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf ra. Ini kalau kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf ra, maka kita baca kabir. Jangan dibaca kabirun, jangan, tapi dibaca kabir, begitu. Kemudian huruf ra ini kenapa kok disukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Qur'an berwaqaf atau berhenti tepat di huruf ra, sedangkan huruf ra kan tidak dibaca panjang. Makanya huruf ra ini kita sukunkan, begitu. Sehingga dibaca kabir. Nah, kemudian huruf ra ini karena dia sukun ya. Karena ini kita sukunkan berarti dia jadi sukun nih. Huruf ra sukun. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, yang memiliki tanda baca. Nah, yang memiliki harokatnya itu baik itu fathah, kasroh atau dhammah, begitu. Ini huruf ra sukun nih. Karena tadi kan kita sukunkan dibaca kabir. Nah, sukun karena disukunkan sebab kita berwaqaf. Kemudian sebelumnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Ini huruf ra sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat kasrah. Maka huruf ra sukunnya itu karena huruf ra sukun sebelumnya ada harokat kasrah, maka huruf ra sukunnya dibaca tipis, dibaca tarkik, sehingga dibaca kabir. Nah, jangan dibaca kabirun tapi dibaca kabir, begitu. Atau kalau lebih mudahnya lagi, kalau ada huruf ra yang disukunkan seperti ini, huruf ra yang disukunkan sebelumnya ada huruf yang memiliki sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda sukun tapi dia huruf ya. Pokoknya kalau ada huruf ra sukun sebelumnya ada huruf ya sukun nih, nah maka huruf ra-nya itu dibaca tipis, begitu.
Qul qitalun fihi kabir. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini ya. Ini sama ya dengan yang di atas ini tadi sudah kami jelaskan, al-waqfu aula nih, tanda wakaf nih. Nah, jadi cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari supaya tidak lupa, maka senantiasalah kita membuka Al-Quran kita di rumah, latihan perlahan dengan apa yang telah kita ketahui supaya tidak lupa lagi ilmu yang telah kita pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.